Selamat pagi anak-anak kelas 7. Hari ini kita belajar IPS dari halaman 77 mengenai interaksi antar ruang ya, bagian E. Baik, kita mulai dari poin nomor 1, yaitu distribusi potensi wilayah Indonesia. Nah, anak-anak, potensi wilayah ini artinya potensi sumber daya spesifik yang dimiliki suatu wilayah ya. Jadi potensi wilayah ini dibagi 4 jenis. Yang pertama ada potensi sumber daya alam, di mana potensi sumber daya alam ini merupakan kekayaan alam yang dimiliki atau ditemukan di suatu wilayah ya. Contoh di wilayah Bali ya, ada kekayaan alam yang bisa kita lihat ya di situ. Contohnya seperti pantai ya. Nah, itu merupakan suatu kekayaan alam. Nah, terus yang kedua ada potensi sumber daya manusia ya. Potensi sumber daya manusia ini dapat dilihat dari jumlah ataupun kuantitas dan kualitasnya. Terus yang ketiga ada potensi sumber daya buatan, di mana potensi sumber daya buatan ini merupakan seluruh hasil karya manusia dalam wujud fisik ya. Jadi ini hasil perbuatan daripada manusia sendiri yang membuat. Contohnya prasarana dan sarana produksi ya. Terus yang keempat yaitu potensi sumber daya kelembagaan. Nah, potensi sumber daya kelembagaan ini merupakan hasil karya manusia yang bukan fisik ya. Nah, ini contohnya organisasi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, terus ada perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Nah, inilah keempat potensi tersebut yang dapat ditemukan secara spesifik di setiap wilayah. Baik, kita lanjut ke yang kedua, yaitu interaksi antar ruang. Nah, interaksi antar ruang ini merupakan istilah yang ditetapkan pada semua cara yang memungkinkan ruang saling terhubung ya. Nah, adanya keterhubungan ya antara wilayah satu dengan wilayah lain. Adanya hubungan antara negara satu ke negara lain. Jadi interaksi antar ruang ya. Nah, ada 3 hal yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar ruang ini ya. Nah, antar ruang ini maksudnya contoh disebut juga dengan antar wilayah. Baik itu antar wilayah berupa kota, desa, provinsi, benua, itu maksudnya. Terus ada 3 hal yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar wilayah ini. Yang pertama yaitu kesempatan antara. Kesempatan antara ini maksudnya suatu wilayah baru dapat menawarkan alternatif lebih baik bagi suatu wilayah daripada lokasi sebelumnya. Contoh, penduduk wilayah A biasanya membeli barang dan jasa yang dibutuhkan ke lokasi B. Suatu ketika dibangunlah jalan dari wilayah A ke lokasi C. Nah, sehingga jarak antara wilayah A ke lokasi C ini lebih dekat dibanding ke lokasi B, dan akibatnya penduduk wilayah A berpindah membeli barang ataupun jasa ke lokasi C. Mengapa? Karena lokasi A ke lokasi C tadi otomatis sudah dekat akibat dibangunnya jalan dari lokasi A ke lokasi C. Nah, jadi adanya pengaruh ya. Terus yang kedua itu saling melengkapi. Nah, konsep saling melengkapi ini mengacu pada adanya kebutuhan di suatu wilayah dan adanya persediaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut di tempat lain. Contoh, si A menghasilkan beras, si B menghasilkan sayur ya, maka si A ingin memakan sayur, otomatis dia akan membeli
hasil daripada si B. Begitu juga sebaliknya, si B ingin memakan nasi, otomatis si B ini harus membeli beras dari si A. Jadi terjadilah antara interaksi ya, terjadi interaksi jual beli ya. Nah, interaksi jual beli ini maksudnya dikatakan konsep saling melengkapi. Baik, kita lanjut bagian C, yaitu kemudahan transfer. Kemudahan transfer ini maksudnya adanya kemudahan perpindahan orang, barang, informasi, ataupun uang. Nah, apa saja yang mempengaruhi kemudahan transfer ini? Nah, yang pertama ada jarak. Nah, jarak ini bisa dikatakan jarak yang lebih dekat memberikan kemudahan untuk berpindah daripada jarak yang jauh. Nah, yang kedua itu ada biaya. Biaya yang murah lebih memberikan kemudahan untuk berpindah daripada biaya yang mahal. Nah, terus yang ketiga ada waktu. Waktu yang singkat lebih memberikan kemudahan untuk berpindah daripada waktu yang lama. Nah, yang terakhir yaitu kemudahan beradaptasi dengan lingkungan baru. Ya, jadi kemudahan beradaptasi dengan lingkungan yang baru ini lebih memberikan kemudahan untuk berpindah. Nah, ini adalah pengaruh faktor kemudahan transfer, baik transfer uang, barang, ataupun informasi. Itu ya nak ya. Baik, demikian materi kita dulu ya saat ini mengenai interaksi antar